Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Sabtu 20 Agustus 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, mengatakan kepada Wall Street Journal bahwa Washington telah menolak diplomasi tradisional dan dengan tidak adanya pemimpin besar telah mendorong dunia ke jurang perang atas Ukraina dan Taiwan. Kissinger sebelumnya menuai kontroversi karena menyarankan agar Kiev menanggalkan beberapa klaim teritorialnya untuk mengakhiri konflik dengan Rusia. Kami telah diambang perang dengan Rusia dan Cina pada isu-isu yang sebagian kami ciptakan, tanpa konsep apapun tentang bagaimana ini akan berakhir atau apa yang seharusnya mengarah, kata Kissinger dalam wawancara yang diterbitkan pada hari Sabtu, seperti dikutip dari Russia Today hari Minggu 14 Agustus yang lalu. Nah pemirsa, apa peran Amerika Serikat di dalam krisis Ukraina dan juga krisis Taiwan? Apa skenario Amerika Serikat untuk menghadapi Rusia dan Cina? Serta apakah Amerika Serikat akan membuat kedua negara tersebut secara keseluruhan jatuh di bawah pengaruh Amerika Serikat? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan pengamat hubungan internasional, Bung Budi Mulyana. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Aziz. Alhamdulillah. Bagaimana ini kabarnya nih, Bung Budi? Sehat, Bung? Insya Allah, alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah, baik Bung. Langsung saja ini kan. Ini kan ada pernyataan kontroversial yang diungkapkan oleh mantan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Henry Kissinger, di mana ia merasa yakin bahwa saat ini Amerika Serikat tengah berada di ambang perang melawan Rusia dan juga Cina. Nah, menurut Anda ini, Bung Budi, bagaimanakah terhadap pernyataan Kissinger ini? Mohon tanggapan dari Anda. Ya, kita harus mengenali ya bahwa Henry Kissinger ini kan kalau dalam kajian hubungan internasional dia termasuk pemikir realis ya, yang biasanya pemikir realis ini dia membuat pernyataan-pernyataan berdasarkan realitas yang real dalam interaksi negara-negara di dunia ya. Apa ciri utama dari kaum realis? Senantiasa melihat bahwa power atau kekuatan suatu negara ya, dan tentu utamanya adalah kekuatan militer, itu adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dunia internasional. Nah, ini ciri utama kaum realis, dan Henry Kissinger itu adalah bagian dari pemikir yang dikategorikan sebagai seorang realis gitu. Maka dengan adanya krisis Ukraina, kemudian belakangan krisis Taiwan gitu ya, di mana Amerika Serikat itu kemudian bersinggungan walaupun tidak secara langsung, dan melihat persinggungan ini dalam perspektif realis adalah persinggungan yang sifatnya militeristik, maka ini yang kemudian menjadikan indikasi dari pernyataan Henry Kissinger tersebut gitu. Sehingga bisa difahami bahwa Kissinger melihat bahwa peperangan itu menjadi sesuatu yang seolah-olah di depan mata gitu ya. Walaupun tentu kalau kita lihat dalam perspektif yang lain, pasti banyak faktor yang akan dikalkulasikan oleh Amerika untuk bisa memutuskan terlibat atau terlibat dalam sebuah peperangan secara langsung ya, menerjunkan tentara, mengirim alutsista dan lain sebagainya gitu. Termasuk juga perlu ditelaah, perlu dikalkulasikan juga medan atau arena peperangan yang akan terjadi gitu. Terlebih misalkan peperangan itu sekaligus terjadi di dua tempat yang secara lokasi berjauhan ya. Satu di Eropa Timur, satu di Asia Timur.
Tentu ini kalau memang betul-betul terjadi, ini menjadi sesuatu yang pasti akan berat bagi Amerika untuk melakukannya secara sekaligus. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Kalau kita melihat ini kan antara di krisis Ukraina dan juga di krisis Taiwan, ini Amerika juga ikut bermain di dalamnya. Nah, Ya. menurut Anda ini Bung, apakah peran Amerika Serikat di dalam krisis Ukraina dan juga krisis Taiwan ini adalah bagian dari rencana politik Amerika Serikat di kawasan tersebut atau seperti apa ini? Ya, sebenarnya kalau kita lihat secara historis ya, Eropa itu kan kawasan tradisional Amerika ya. Pasca Amerika naik di level global setelah Perang Dunia Kedua, kemudian membentuk NATO, Eropa itu menjadi pusat perhatian Amerika dalam menata tatanan global. Sehingga bisa dikatakan bahwa Eropa itu adalah kawasan tradisionalnya Amerika gitu. Yang dulu pada masa Perang Dingin di situ rivalitas terjadi antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet ya. Dan berhasil Amerika itu memposisikan Inggris dan Prancis yang awalnya menjadi adidaya sebelum Perang Dunia Kedua sebagai sekutu kuatnya. Tetapi Amerika juga berusaha mencegah agar Eropa itu tidak menjadi kekuatan pesaing Amerika di level global. Ketika misalkan Uni Eropa membentuk ya negara-negara Eropa ya membentuk Uni Eropa ya yang dimotori oleh Inggris dan Prancis gitu. Dan belakangan Jerman kemudian terlibat di sana. Maka mengamankan kawasan Eropa itu menjadi sesuatu yang krusial bagi Amerika gitu. Terlebih pasca runtuhnya Uni Soviet, posisi Rusia sebagai suksesor Uni Soviet itu masih lemah, tidak bisa menandingi Amerika dalam kancah global. Amerika relatif menjadi aman di sana. Makanya kemudian perhatian Amerika bergeser ke kawasan Timur Tengah gitu. Namun belakangan kalau kita lihat pemicu krisis di Eropa ya dengan serangan atau invasi Rusia ke Ukraina itu adalah saya melihatnya akibat dari kejumawaan ya, dari NATO untuk terus berusaha memperluas posisinya, memasukkan negara-negara yang awalnya dulu dalam pengaruh Uni Soviet atau Rusia menjadi anggota, dan ini tentu mengusik secara geopolitik bagi Rusia. Terlebih posisi Ukraina ini kan negara besar di Eropa Timur yang menjadi pemilik sumber daya alam yang sangat besar, terlebih berbatasan langsung dengan Rusia. Maka menjadi harga mati bagi Rusia untuk mempertahankan posisi Ukraina. Itu dalam konteks Ukraina ya. Dalam konteks Taiwan, kita tahu bahwa dulu Taiwan atau Republic of China ini kan sekutu Amerika pada saat Perang Dunia Kedua ya. Cuman setelah terjadinya perubahan konstelasi di Cina, Republik Taiwan kemudian dapat dikalahkan oleh Republik Rakyat Cina ya, yang komunis. Maka orang-orang Republik ini kan bergeser ke Pulau Formosa yang kita kenal dengan Taiwan. Konteks historis itu tentu menjadi sesuatu yang menjadikan Amerika itu kuat relasinya dengan Taiwan gitu. Dan Cina pun melihat bahwa sebenarnya mudah bagi Cina untuk melakukan aneksasi ke Taiwan ya, karena itu hanya sebuah pulau kecil dengan kekuatan militer yang dia miliki, kemudian juga dengan sumber daya yang juga sangat besar, sangat mudah bagi Cina gitu. Cuman kan problemnya adalah di belakang Taiwan itu ya ada Amerika Serikat. Terlebih kemudian di sekitaran Taiwan itu kan dikelilingi oleh sekutu-sekutu Amerika Serikat ya. Ada Korea Selatan, ada Jepang, kemudian di selatan ada Filipina dan juga ada Thailand gitu. Sehingga tentu Cina pun atau Republik Rakyat Cina pun mengkalkulasikan untuk melakukan serangan secara masif terhadap Taiwan. Terlebih pasca selesainya, ya mungkin kita bisa anggap selesai ya, War on Terrorism, kemudian perhatian Amerika bergeser dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik, maka apa yang terjadi di Taiwan ini pun menjadi perhatian bagi Amerika. Terlebih Amerika tentu berkepentingan untuk membendung kekuatan Cina yang terus menguat ya, negara yang emerging. Sehingga dari sinilah kemudian Cina pun tentu berhati-hati untuk bisa
melakukan tindakan-tindakan militeristik ke Taiwan. Karena di belakang itu juga sudah terjadi pergeseran kekuatan militer Amerika dari Timur Tengah ke Indo-Pasifik. Jadi itulah kita bisa melihat bahwa memang akhirnya kemudian Amerika punya kepentingan kuat juga untuk bisa melemahkan Cina di kawasan Indo-Pasifik. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Ini kalau kita melihat lawan atau musuh dari Amerika Serikat, ini kan kita juga melihat Rusia dan juga Cina, di mana dua-duanya ini memiliki musuh yang sama, yakni Amerika Serikat. Bisa dijelaskan ini Bung Budi, kira-kira untuk saat ini hubungan antara Rusia dan Cina ini seperti apa? Kemudian juga apakah Amerika Serikat ini nantinya akan membuat kedua negara tersebut secara keseluruhan ini jatuh di bawah pengaruh Amerika? Ya, tentu Amerika punya kepentingan untuk mempertahankan hegemoninya secara global ya, dan menjaga agar negara-negara yang punya potensi untuk menjadi rival Amerika di kancah global itu tidak naik ke permukaan ya. Berusaha untuk terus dilemahkan dan berusaha negara-negara tersebut tidak membangun aliansi yang kuat untuk bisa menggoyang hegemoni Amerika dalam kancah global. Rusia dan Cina ini kan sebenarnya sudah sejak lama mereka mencoba membangun kekuatan bersama ya, misalkan dengan membangun bridge ya, di situ melibatkan Brazil, India ya, selain Rusia dan China. Cuman kan setiap negara itu punya kepentingan masing-masing ya, makanya pola interaksi antar negara itu sangat dinamis. Bahkan kadang mereka sendiri saling bersaing. Misalkan bagaimana Rusia dan Cina saling bersaing untuk memasuki di kawasan Asia Tengah. Ya. Rusia berkepentingan untuk mempertahankan negara-negara Asia Tengah berada di bawah pengaruhnya karena memang dulu itu adalah bagian dari Uni Soviet. Sedangkan Cina memanfaatkan situasi lepasnya negara-negara di Asia Tengah itu untuk bisa merangsek ke wilayah pengaruh yang lebih luas, misalkan dengan membentuk dulu dikenal dengan OBOR atau apa namanya BRI ya sekarang seperti itu. Ya. Sehingga ya kedua negara ini pun saling bersaing. Dan kita juga tahu secara historis kemunculan Cina ya, komunisme Cina dulu pada masa Mao Zedong pun itu juga disupport oleh Amerika Serikat gitu. Untuk bisa melemahkan kekuatan komunisme Uni Soviet gitu. Sehingga ya itulah dinamika interaksi negara-negara secara global. Di satu sisi kita bisa melihat seolah-olah mereka itu saling membangun aliansi untuk melawan kekuatan lain, tapi di sisi lain mereka juga berusaha untuk saling melemahkan satu sama lain. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung. Kalau melihat dan mencermati dari yang sudah Anda jelaskan tadi, ini kan Amerika Serikat, terus kemudian dan sekutu-sekutunya, ini kan berusaha seolah-olah menciptakan konflik demi konflik begitu. Nah, menurut Anda sendiri, apakah Amerika Serikat beserta sekutunya ini tidak memiliki konsep bagaimana mengakhiri konflik yang mereka ciptakan? Karena kita melihatnya ini seolah-olah tidak ada akhirnya begitu, terus aja ada itu. Mohon penjelasan. Ya, justru dari situ kita bisa memahami bahwa konflik itu kadang dibuat gitu. Yang penting adalah bagaimana hegemoni negara ya, Amerika Serikat misalkan itu tetap terjaga. Makanya Amerika kan punya dua pendekatan, ada hard power, ada soft power gitu ya. Kadang Amerika berperan seolah-olah menjadi negara penyelamat dunia dengan seolah-olah mendorong ya perdamaian dan lain sebagainya. Tapi di sisi lain ya Amerika tidak juga segan untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya militeristik ya. Ketika memang kepentingan nasionalnya atau kepentingan untuk menjaga hegemoni globalnya itu terganggu gitu. Kita bisa melihat bagaimana kemudian serangan Amerika ke Afghanistan, ke Irak dan lain sebagainya. Artinya konflik itu adalah bagian dari cara ya, kapitalisme global Amerika itu bisa tetap bertahan. Jadi bukan masalah konfliknya, tapi masalahnya adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan hegemoninya gitu. Konflik itu ya kadang ya tadi dibuat ya, disengaja, dipicu gitu. Terlebih kita juga tahu bahwa Amerika ini kan negara yang berbasiskan industri militer ya. Dan pastinya yang namanya industri militer mengharuskan ya
mengharuskan terjadinya penggunaan senjata-senjata militer gitu. Ya untuk bisa menggunakan senjata militer, cara yang paling gampang gimana? Ya harus dibuat perang gitu ya. Supaya kemudian industrinya itu terserap dan digunakan gitu. Nah ini juga harus kita pahami ya bagaimana latar belakang dari negara adidaya Amerika. Itu Bung Aziz. Ya, baik Bung, terakhir Bung. Kalau melihat berbagai macam konflik di seluruh dunia, kira-kira bagaimanakah seharusnya sikap kaum muslimin di dalam merespon ketegangan yang semakin meningkat, khususnya di antara negara-negara kapitalis seperti Amerika Serikat, Eropa, dan Cina. Kemudian juga mohon dijelaskan bagaimana caranya agar kita, ya, dunia Islam ini menjadi sebuah negara yang kuat dan mampu menghentikan hegemoni dari negara-negara modern imperialis di dalam peradaban kapitalisme ini. Ya, umat Islam harus punya kepedulian ya terhadap konstelasi politik internasional, gitu. Selain bahwa itu dicontohkan oleh Rasulullah SAW ya, bagaimana kemudian mereka ketika umat Islam masih dalam ya disebut benih lah ya, belum menjadi sebuah kekuatan, terjadi konflik antara Persia dengan Romawi ya pada masa itu, ya itu adalah dua negara adidaya di masa lampau. Itu menjadi perbincangan umat Islam generasi awal gitu. Sampai Allah Subhanahu wa taala pun mengeluarkan surat atau menurunkan surat Ar-Rum ya untuk merespon apa yang kemudian didiskusikan antara para sahabat dengan kaum Quraisy pada saat itu gitu. Artinya perhatian umat Islam kepada konstelasi internasional itu menjadi obligation ya, menjadi sebuah kewajiban, selain juga bahwa perhatian kepada konteks konstelasi internasional ini menjadi sesuatu yang melekat bagi umat Islam, karena umat Islam ini adalah umat yang diperintahkan oleh Allah untuk menyebarluaskan Islam ke seantero dunia gitu. Sehingga di sini menjadi hal yang penting bagi umat Islam untuk memberikan perhatian itu. Apa yang harus diperhatikan dalam konteks dunia internasional? Pertama, umat Islam harus memberikan perhatian terhadap apa yang terjadi di dunia Islam. Itu harus ya. Bagaimana saudara kita di Palestina, kita harus terus perhatikan ya bahwa mereka mengalami penderitaan yang luar biasa, dan bagaimana negara-negara Barat bermuka dua untuk bisa melihat apa yang terjadi di sana, perlakuan Israel terhadap saudara-saudara kita di Palestina. Juga apa yang terjadi di dunia Islam yang lain, di Yaman, di Suriah, di Afrika Utara, gitu ya, termasuk juga di Nusantara dan lain sebagainya. Ini penting bagi umat Islam untuk terus memantau apa yang terjadi di dunia Islam. Kemudian yang kedua, yang harus juga diperhatikan oleh dunia Islam adalah oleh umat Islam adalah apa yang dilakukan oleh negara-negara adidaya. Kenapa? Karena negara-negara adidaya inilah yang mereka mengatur, mengelola, gitu ya, mengendalikan, bahkan membuat regulasi-regulasi yang mereka katakan sebagai regulasi internasional, yang pastinya itu akan memberikan dampak juga kepada dunia Islam. Maka apa yang dilakukan oleh negara adidaya ini juga harus diberikan perhatian oleh umat Islam. Bahkan walaupun mungkin apa yang dilakukan itu tidak secara langsung bersinggungan seperti apa yang dilakukan oleh Rusia di Ukraina atau apa yang dilakukan oleh China dan Amerika di Taiwan, tetap itu harus diberikan perhatian oleh umat Islam. Karena disitulah nanti posisi umat Islam itu harus berada ya, menjadi juga sebagai kalau umat Islam punya kekuatan menjadi negara adidaya juga gitu. Seperti apa yang dulu pernah dicontohkan pada masa kekhilafan Islam. Umat Islam manggung dalam konteks internasional menjadi negara adidaya, bahkan memberikan solusi terhadap perkara-perkara yang terjadi di seantero belahan dunia. Itulah fungsi Islam sebagai rahmatan lil alamin. Islam menjadi rahmat untuk sekalian alam gitu. Nah, berikutnya adalah lalu bagaimana agar kemudian umat Islam bisa menjadi atau bisa membangun posisi sebagai negara adidaya. Tentu di sini umat Islam harus punya kekuatan ya,
Dan kekuatan yang paling utama sebenarnya kekuatan akidah, dan umat Islam punya itu. Karena itu adalah kekuatan ideologis yang akan mendorong umat ini menuju kepada kejayaannya. Termasuk di dalamnya tentu kekuatan secara fisikal ya, harus punya negara yang kuat, yang mandiri, SDM-nya banyak dan kuat, termasuk juga ditopang oleh sumber daya yang alam yang memang mumpuni, dan sebenarnya potensi yang dimiliki oleh umat Islam itu ada di sana gitu. Tinggal masalahnya adalah kesadaran umat ya untuk memposisikan diri dalam posisi seperti itu, yang ini yang terus menjadi PR bagi kita. Itu Bung Aziz. Walau. Ya, baik. Berarti umat Islam ini harus bersatu ya, kemudian baru bisa tampil bersaing untuk menjadi negara adidaya dunia. Ya, betul, betul. Ya baik, terima kasih Jazakumullah khairan katsiran kepada Bung Budi Mulyana ini atas pencerahannya, dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan juga lain kesempatan. Semoga Anda, keluarga, sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Budi Mulyana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, demikianlah Kabar Petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami pekan depan di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya disinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual, terpopuler, dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rahman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.